Perlawanan Toyota terhadap teknologi mobil listrik. Selamat datang di Mobil China, tempat Anda mendapatkan update terbaru seputar industri otomotif global. Di episode kali ini, kita akan membahas strategi Toyota yang terus menantang dominasi teknologi mobil listrik. Meskipun dunia mulai beralih ke kendaraan listrik berbasis baterai, Toyota masih tetap kokoh dengan pendekatan jalur ganda, berfokus pada pengembangan kendaraan hibrid, hidrogen, dan teknologi mesin lainnya. Bagaimana Toyota menghadapi persaingan ini? Dan apa dampaknya terhadap industri otomotif secara global? Mari kita simak lebih lanjut. Toyota memang boleh dibilang telah kalah bersaing dalam hal pasar mobil listrik dunia. Penguasa pasar otomotif berbahan bakar fosil tersebut sampai saat ini masih kalah bersaing dalam merebut pasar kendaraan listrik global di negara manapun. Penjualan Toyota Bus 4X, mobil listrik andalan di pasar Australia misalnya. Sejak diluncurkan pada Februari tahun 2023, mencatat angka penjualan yang mengecewakan, hanya 771 unit yang terdaftar hingga akhir September tahun 2024. Sebaliknya, Tesla Model Y berhasil mencapai 16.697 penjualan, menempatkannya sekitar 2.100% lebih tinggi dibandingkan Bus 4X. Mungkin karena itulah sehingga Toyota terkesan tidak serius untuk beralih ke teknologi kendaraan berbasis baterai penuh. Oleh karena itu, Toyota terus berusaha melakukan perlawanan untuk menghadang penerimaan masyarakat global terhadap mobil listrik. Toyota menghadirkan teknologi berbeda dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan dampak lingkungan sebagaimana menjadi tuntutan otoritas global saat ini. Konfirmasi terakhir dan resmi, Toyota dan BMW telah memperkuat kemitraan revolusioner untuk mengembangkan mesin baru yang bertujuan melampaui teknologi saat ini, termasuk motor listrik dan hidrogen. Kolaborasi ini menandai langkah signifikan menuju mobilitas berkelanjutan, dengan tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun penting dalam kemajuan industri otomotif. Seiring dengan diperketatnya regulasi lingkungan dan meningkatnya permintaan akan alternatif ramah lingkungan, pasar otomotif diprediksi akan melihat lonjakan teknologi baru. Inovasi-inovasi ini akan berfokus pada pengurangan emisi CO2 sambil memperkenalkan kemajuan canggih yang mendefinisikan ulang mobilitas. Mesin yang akan datang ini tidak hanya akan mengurangi emisi, tetapi juga memperkenalkan inovasi teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini sejalan dengan tujuan keberlanjutan global dan menjawab kebutuhan mendesak akan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan seiring dengan semakin cepatnya perubahan iklim. Masa depan mobilitas bergantung pada dua faktor utama, keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi. Selain itu, terlihat pergeseran dalam kebiasaan konsumen menuju pilihan yang lebih sadar iklim dan integrasi digital dalam rutinitas sehari-hari. Dengan jutaan perjalanan yang dilakukan setiap hari menggunakan berbagai moda transportasi, sektor otomotif tetap menjadi kontributor utama polusi perkotaan. Aliansi Toyota dan BMW bertujuan untuk menciptakan mesin generasi berikutnya yang memenuhi tuntutan efisiensi konsumen dan persyaratan keberlanjutan. Kemitraan Toyota dan BMW ini merupakan titik balik dalam industri otomotif, dengan fokus pada pengembangan mesin bertenaga hidrogen yang revolusioner. BMW berencana memulai produksi massal mobil hidrogen pada tahun 2028, bekerja sama erat dengan Toyota dalam sistem sel bahan bakar generasi berikutnya. Kedua perusahaan telah melakukan investasi besar dalam teknologi kendaraan hidrogen, termasuk rencana untuk infrastruktur yang diperlukan seperti stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Sementara strategi ini tampak ditujukan untuk bersaing dengan kendaraan listrik, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan. Salah satu hambatan terbesar adalah biaya produksi kendaraan hidrogen yang tinggi, membuatnya kurang terjangkau dibandingkan dengan alternatif listrik. Produsen dan konsumen menghadapi tantangan karena tingginya biaya kendaraan hidrogen, yang seringkali membuat pembeli memilih opsi yang lebih terjangkau. Misalnya, Toyota Mirai dijual seharga sekitar 19.000 euro di Amerika Serikat,
tetapi biaya produksinya 2 hingga 3 kali lebih tinggi, menunjukkan beban finansial yang dihadapi produsen dalam membuat mobil hidrogen lebih terjangkau. Untuk membuat teknologi hidrogen menarik, ada kebutuhan mendesak untuk menarik minat konsumen. Namun, mobil hidrogen saat ini masih kesulitan bersaing dengan kendaraan berbahan bakar konvensional yang mendominasi pasar. Meskipun memiliki potensi besar, tantangan besar tetap ada dalam membuat kendaraan hidrogen layak secara ekonomi. Toyota dan BMW memiliki rencana ambisius untuk membangun jaringan stasiun hidrogen, meskipun masih belum jelas apakah infrastruktur ini akan berkembang secepat permintaan di masa depan. Preferensi konsumen saat ini lebih condong pada kendaraan listrik karena kemudahannya. Meskipun kendaraan listrik mendominasi saat ini, Toyota dan BMW memproyeksikan bahwa hidrogen bisa menjadi sumber energi utama untuk mobil pada tahun 2040. Prediksi berani ini menyiratkan bahwa kendaraan hidrogen dapat melampaui mobil listrik dan hibrid plug-in. Untuk mewujudkan visi ini, tantangan besar harus diatasi, terutama dalam pengembangan infrastruktur hidrogen yang kuat dan sesuai dengan permintaan konsumen. Sementara kendaraan listrik saat ini memiliki keunggulan dengan pilihan pengisian daya yang mudah dan ketersediaan stasiun pengisian umum yang luas, kemajuan teknologi hidrogen bisa mengubah lanskap ini. Agar hidrogen menjadi sumber energi dominan pada tahun 2040, ia harus dapat bersaing dengan kendaraan listrik dan hibrid dalam hal kenyamanan dan keberlanjutan. Mencapai tujuan ambisius ini akan membutuhkan kemajuan besar dalam pengembangan infrastruktur dan adopsi oleh konsumen. Sementara itu, SUV listrik Toyota Bus 4X disebut-sebut mengalami kegagalan penjualan. Bagaimana Toyota menjawab seberapa buruk pesaing Tesla Model Y ini di Australia? Toyota Bus 4X, yang diluncurkan pada Februari tahun 2023, mencatat angka penjualan yang mengecewakan di Australia, dengan hanya 771 unit yang terdaftar hingga akhir September. Ini mewakili kurang dari 0,5% dari total penjualan Toyota, yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024, sebagian besar didorong oleh permintaan kuat untuk model hibrid. Sebaliknya, Tesla Model Y berhasil mencapai 16.697 penjualan, menempatkannya sekitar 2.100% lebih tinggi dibandingkan Bus 4X. Meskipun harga Bus 4X cukup kompetitif, ada laporan bahwa staf Toyota didorong untuk menyewakan kendaraan tersebut untuk mengurangi stok, sementara lembaga pemerintah yang lebih kecil tampaknya menjadi pembeli utamanya. Namun, situasi ini tidak hanya dialami oleh Toyota. SUV listrik lainnya seperti Hyundai Ioniq 5, 707 unit, dan Ford Mustang Mach-E, 544 unit, juga mengalami kesulitan dalam periode yang sama. Menariknya, meskipun penjualan Bus 4X tertinggal, Kia EV6 mencatat kinerja yang baik dengan 1.470 penjualan, menunjukkan peningkatan hampir 30%. Sementara itu, Tesla Model Y mengalami penurunan penjualan sebesar 30% dibandingkan dengan angka tahun 2023. Sean Hanley, Wakil Presiden Penjualan, Pasar, dan Operasi Waralaba Toyota Australia, membela kinerja Bus 4X, dengan mengatakan bahwa mobil ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi kendaraan listrik terlaris, melainkan sebagai langkah awal masuk ke pasar. Dia menekankan bahwa fokus Toyota adalah memahami kebutuhan konsumen dan menyusun program pembelian daripada hanya mengejar volume penjualan. Hanley meyakinkan bahwa Toyota berkomitmen untuk memperluas penawaran kendaraan listriknya seiring dengan perkembangan pasar. Dia mencatat bahwa meskipun model hibrid menjadi prioritas karena kondisi pasar saat ini, strategi ini menghasilkan hasil positif, dengan total penjualan naik 20% dari tahun ke tahun. Model populer seperti RAV4 dan Camry mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Menanggapi kritik tentang strategi elektrifikasi Toyota, Hanley menyatakan keyakinannya pada pendekatan mereka dan menyarankan bahwa perusahaan akan beradaptasi sesuai kebutuhan untuk mempertahankan posisinya di lanskap otomotif yang terus berkembang.
Kecenderungan Toyota yang masih bimbang soal peralihan ke kendaraan listrik penuh juga pernah disampaikan oleh Chairman Toyota, Akio Toyoda. Akio Toyoda mengatakan peralihan penuh ke kendaraan listrik dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor teknologi mesin, termasuk para pemasok yang mendukung industri tersebut. Ada 5,5 juta orang yang bekerja di industri otomotif di Jepang. Di antara mereka, banyak yang telah lama berfokus pada teknologi mesin, ujarnya Akio Toyoda. Dia melanjutkan, jika kendaraan listrik menjadi satu-satunya pilihan, maka pekerjaan mereka bisa terancam. Oleh karena itu, Toyota mengadopsi pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap kendaraan listrik dibandingkan dengan para pesaingnya. Langkah ini terbukti menguntungkan, terutama di tengah perlambatan penjualan kendaraan listrik secara global dan meningkatnya permintaan kendaraan hibrid, khususnya di pasar besar seperti Amerika Serikat. Toyota mendukung strategi jalur ganda menuju emisi nol karbon, yang mencakup pengembangan kendaraan listrik, hibrid, kendaraan berbahan bakar sel hidrogen, dan teknologi mesin lainnya. Pada awal tahun ini, Toyota memperkirakan bahwa kendaraan listrik hanya akan mencakup sekitar 30% pasar otomotif pada tahun 2030. Meskipun masa depan Toyota tidak pasti, perusahaan ini tetap berkomitmen untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan besar di pasar otomotif saat ini. Meskipun strateginya mungkin berbeda dari pesaing, Toyota menunjukkan kemauan untuk beradaptasi dan menanggapi kebutuhan konsumen di tengah perubahan yang cepat dalam industri otomotif global. Terus ikuti Mobil China untuk update terbaru tentang strategi dan perkembangan Toyota serta berita terkini lainnya di dunia otomotif. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di episode berikutnya.